Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky dengan NIM 2313477 dari kelas PKI 3C. Baik, di sini saya untuk memenuhi ujian akhir semester dari mata kuliah Psikologi Kepribadian dengan dosen pengampu Ibu Nina Fitriani, SOS MPD. Baik, teori yang akan saya bawakan adalah menurut Albert Bandura. Albert Bandura mengemukakan teori belajar sosial atau biasa disebut social learning theory. Nah, Albert Bandura mengembangkan teori belajar sosial pada tahun 1977 yang menjelaskan bagaimana individu belajar dan mengembangkan kepribadian melalui interaksi dengan lingkungannya. Nah, di teori belajar sosial juga ada konsep dasar. Nah, konsep dasar teori belajar sosial ada 4. Yang pertama ada belajar melalui observasi. Manusia belajar dengan mengamati perilaku orang lain. Yang kedua ada imitasi. Manusia meniru perilaku yang diamati. Yang ketiga ada reinforcement, penguatan perilaku melalui konsekuensi seperti hadiah, pujian, dan hukuman. Nah, yang keempat ada pengaruh lingkungan. Lingkungan mempengaruhi perilaku dan kepribadian. Nah, selanjutnya ada komponen teori. Komponen teori dalam teori belajar sosial ada 4. Yang pertama ada perilaku. Nah, perilaku ini tindakan yang diamati. Yang kedua ada kognisi, yaitu proses berpikir dan memahami. Yang ketiga ada afektif, perasaan dan emosi. Yang keempat ada faktor luar yang mempengaruhi perilaku. Karena lingkungan ini akan mempengaruhi perilaku yang ada pada dalam diri, yaitu kepribadian. Selanjutnya ada proses belajar sosial. Proses belajar sosial ada 5 tahap. Yang pertama adalah perhatian, yaitu mengamati perilaku orang lain. Yang kedua ada retensi, mengingat perilaku yang diamati. Yang ketiga ada reproduksi, meniru perilaku yang diamati. Yang keempat ada motivasi, dipengaruhi oleh reinforcement dan konsekuensi. Yang kelima ada pengulangan, menguatkan perilaku melalui pengulangan. Seperti kita sudah mengetahui perilaku itu menjalankan, tapi kita harus terus mengulang-ulangnya. Selanjutnya ada faktor yang mempengaruhi kepribadian. Yang pertama, faktor pertama adalah lingkungan keluarga. Lingkungan keluarga ini sangat pengaruh, seperti pengaruh orang tua dan keluarga. Nah, selanjutnya ada lingkungan sosial, seperti pengaruh dari teman, sekolah, dan masyarakat yang ada di sekitar. Selanjutnya ada pengalaman. Nah, faktor pengalaman ini akan mempengaruhi kepribadian yang dijalani, seperti misal orang itu dulu karena kena marah jadi takut. Nah, orang itu akan terus dihantui kepribadian seperti itu. Selanjutnya ada kognisi. Nah, kognisi ini adalah proses berpikir memahami diri sendiri. Jadi sebelum kepribadian itu terbentuk, seseorang akan terlebih dahulu memahami dirinya. Nah, selanjutnya ada teori kognitif sosial. Albert Bandura mengemukakan teori kognitif sosial yang memperhatikan faktor kognitif dan sosial dalam pembentukan kepribadian. Teori ini menjelaskan bagaimana individu memproses informasi dan mengembangkan kepribadian melalui interaksi dengan lingkungan. Nah, konsepnya ini ada konsep kunci. Konsep kuncinya itu ada 3. Yang pertama, self-efficacy, yaitu keyakinan individu terhadap kemampuan diri. Yang kedua ada self-regulasi, kemampuan individu mengatur perilaku dan emosi. Yang ketiga ada identitas, pengenalan diri dalam peran dalam masyarakat. Selanjutnya ada implikasi teori. Nah, implikasi yang pertama adalah pendidikan, menggunakan teknik belajar sosial untuk meningkatkan hasil belajar. Yang kedua ada psikoterapi, menggunakan teknik belajar sosial untuk mengubah perilaku. Yang ketiga ada pengembangan kepribadian, membantu individu mengembangkan kepribadian yang positif. Selanjutnya ada kritik dan pengembangan. Teori ini tuh terlalu difokus pada perilaku dan kurang memperhatikan faktor biologis. Nah, tapi pengembangannya adalah teori ini dikembangkan menjadi teori kognitif sosial yang memperhatikan faktor kognitif dan sosial. Nah, ada beberapa masalah berdasarkan teori belajar menurut Albert Bandura ini. Ya, ada misalkan perilaku negatif, misalnya agresi, kecanduan, atau penundaan. Yang kedua ada ketergantungan, jadi ketergantungan perilaku yang tidak mendukung. Selanjutnya ada kurangnya kemampuan mengatur diri, seperti orang itu terlalu mengamati orang lain, meniru orang lain, menjadikannya self model, tapi dia lupa akan kemampuan dirinya sendiri. Selanjutnya adalah rendahnya kepercayaan diri. Nah, orang ini tuh jadi kayak lebih fokus ke orang lain daripada dirinya sendiri. Nah, selanjutnya adalah analisis penyebabnya adalah observasi perilaku negatif dari orang lain. Selanjutnya ada kurangnya reinforcement positif, jadi terlalu banyak hukuman yang diterimanya daripada hadiah ataupun pujian. Yang ketiga ada lingkungan yang tidak mendukung, jadi lingkungan dari perubahan orang ini tidak didukung, seperti orang ini ingin berubah tapi teman-teman dan lingkungan itu tidak mendukung.
Nah, selanjutnya ada yang terakhir, ketergantungan pada faktor eksternal. Selanjutnya solusinya apa? Solusi yang perlu dicari adalah orang itu harus mencari modeling, yaitu menjadikan perilaku model atau model perilaku positif, tapi dalam artian positif. Nah, selanjutnya ada reinforcement, yaitu memberikan penghargaan atau pujian kepada orang itu. Selanjutnya ada pengembangan kemampuan, yaitu meningkatkan kemampuan untuk mengatur diri sendiri. Jadi orang itu harus lebih percaya sama dirinya sendiri. Selanjutnya ada terakhir adalah perubahan lingkungan. Kenapa perubahan lingkungan dapat mendukung? Karena lingkungan yang positif akan membawa kepribadian yang positif. Nah, jadi seseorang itu misalkan lingkungan ini udah nggak worth it, jadi orang itu harus pindah. Selanjutnya adalah dukungan sosial. Jadi orang ini tuh seseorang akan mampu dan mau berubah jika ada dukungan sosial atau support system. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.